Shalom, Shalom. selamat sore jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan ada dalam ibadah RTK kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 pada hari ini Jumat 24 Juli 2020. Yang akan melayani ibadah di sore hari ini adalah Penatua Rael Kakesina, dan yang akan memimpin kita dalam liturgi yaitu Ibu Yospi Tomatala Komul. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan untuk pembawa liturgi. Shalom Bapak Ibu Persekutuan. Shalom. Mari kita memuliakan Tuhan di malam ini. Untuk itu Bapak Ibu Persekutuan dipersilahkan berdiri. Dan sama-sama kita kidungkan bersama nyanyian Kidung Jemaat nomor 15, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah. Berakhirlah segala pergumulan, berakhirlah segala, diganti kedamaian yang besar. Ganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenang. Mujizat yang sudah dibuatnya. Mujizat yang sudah dibuat. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan. Hendaklah terus syukurmu kau di jalan hidupmu seluruhnya. Di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita tabiskan ibadah kita di malam ini. Ibadah persekutuan keluarga yang kami laksanakan dalam kehidupan keluarga terkasih di sini Tuhan, kami dasari itu biarlah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini mau jadi dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 17 pada ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat 17 ayatnya yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat. Diam dengan tubuh serta jiwa. Tubuh serta tunduklah menghadap Dia. Tunduklah menghadap. Marilah umatnya. Marilah umat. Hatimu serahkan. Hatimu serah dalam kerendahan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Dan mazmur pujian kita di saat ini dipilih dari Mazmur pasal 103 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima yang akan kita baca secara bersama-sama.
Mazmur 103 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima yang akan kita baca secara bersama-sama. Saya akan membaca judulnya dan mulai dari ayat yang pertama dalam hitungan ketiga kita akan membaca bersama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Demikianlah Mazmur pujian kita di saat ini. Untuk mengaminkannya sekaligus mempersilakan pelayan firman, kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, ayatnya yang ketiga. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 pada ayatnya yang ketiga. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya. Allah hadir, oh percaya dan berdoa agar kita dikobarkan, agar kita oleh nyala kasih-Nya, dengan Roh Kudus ya Tuhan, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Persekutuan yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kita akan mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman di malam hari ini. Saya mengajak kita buka bersama dari dalam kitab kudus Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami akan membaca bahagian berita firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami dan melakukan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11 dengan perikop pembacaan firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tidak tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?
Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita di saat ini. Berbahagia setiap orang yang mau mendengar, namun mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan mengaminkannya dengan memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 84 pada ayat yang keempat. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Shalom. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, dari dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Di sini kita akan merenungkan secara bersama-sama dengan tema menyikapi perbedaan dengan hidup jujur. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, hidup jemaat pasca keturunan Roh Kudus sangat menentukan aspek persekutuan dan kebersamaan yang baik. Hal ini yang terungkap dalam perikop pembacaan sebelumnya pada pasal Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat yang ke-37. Persekutuan dan kebersamaan yang saling mengasihi, saling peduli, dan saling berbagi di antara mereka. Saling mengasihi, nilai yang ditunjukkan adalah karena hidup mereka dilimpahi dengan kuasa Allah. Saling peduli karena kasih karunia Allah inilah yang mendorong jemaat untuk tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi dalam kepeduliannya seorang terhadap yang lain. Tidak ada kekurangan di antara mereka, sebab apa yang mereka miliki adalah untuk kepentingan bersama. Saling berbagi kelebihan yang satu menutupi kekurangan yang lain. Tidak ada yang mencari keuntungan di atas kekurangan jemaat lain. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, para rasul menjadi saksi dari perbuatan baik mereka, sehingga yang lebih tidak berkenan dan yang kurang tidak berkekurangan. Inilah aspek keseimbangan hidup sangat ditekankan. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, makna dan nilai hidup yang ditonjolkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-37 ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita tadi dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Rupanya kesaksian para rasul belum betul-betul dipahami dengan baik, sehingga ada yang menyimpang dari yang seharusnya, seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah Ananias dan Safira ini
kita perlu belajar bahwa Allah membenci ketidakjujuran. Sekali lagi, Allah sangat membenci ketidakjujuran. Sikap hidup yang tidak jujur dapat menghancurkan dan meracuni persekutuan. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, hal lain yang dapat kita pelajari juga bahwa dengan berlaku tidak jujur, mereka berdua gagal dalam menjaga kesucian hati nurani mereka. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, untuk itu dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, kita bertemu dengan berbagai perbedaan. Baik dari segi kebutuhan, dari sikap dan cara berpikir. Untuk itu, dalam menghadapi perbedaan tersebut, kita harus memiliki sikap jujur. Dengan segenap hati kita mau mengasihi. Dengan segenap hati kita mau peduli. Dengan segenap hati kita mau rela membagi. Jangan karena paksaan. Harus semua kita lakukan itu dengan kejujuran, dengan segenap hati. Kita rela berbagi dengan sesama. Kita mau mengasihi dan kita mau peduli kepada sesama. Bukan karena paksaan. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan. Jangan kita mau mengotori hati nurani kita dengan kebohongan dan kemunafikan. Kita harus ingat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja dan puji di sepanjang hari-hari hidup kita, tidaklah bisa kita permainkan. Sebab Ia tahu isi hati kita yang terdalam sekalipun. Untuk itu, mari kita lakukan sesuai hati nurani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman, memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita akan meresponi renungan di malam hari ini. Sekaligus kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua buka bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 132, ayat 1 dan ayat yang kedua, sambil persembahan syukur dijalankan. Ya Tuhan, murah-Mu baka di sorga dan di dunia. Ya Tuhan, murah-Mu baka di sorga dan di dunia. Berlimpah anugerah yang Kau beri, bala anugerah yang Kau ya Tuhan, kami tidak layak. Ya Tuhan, kami tidak. Terimalah syukur yang naik. Terimalah syukur karena karunia yang baik. Karena karunia yang Kau beri. Yang Kau beri. Kita akan ada dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita satu hati kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena di sepanjang hari-hari hidup kami merasakan anugerah dan cinta kasih-Mu di setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini lewat segala tugas kerja kesibukan kami, tetapi kami boleh ada berkumpul bersama dalam satu persekutuan
untuk melaksanakan ibadah persekutuan di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Bapa di sorga, kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami telah bermazmur bagi-Mu Bapa. Dan saat ini kami telah mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang telah mendengar firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru bagi kami untuk menapaki setiap hari-hari hidup kami. Berkati firman Tuhan ini Bapa, Engkau datang meteraikan itu, mampukan kami supaya kami mampu melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan kami semua sebagai warga kelompok 2 yang sudah ada dalam menata layani pelayanan di malam ini. Tuhan memberkati kami semua dengan segala tugas kerja, aktivitas dan kesibukan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan memberkati. Malam ini pun juga ya Tuhan, hamba mau berdoa bagi warga jemaat Ebenezer Yonif 751 Rider, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 8 yang sedang mengikuti ibadah di rumah-rumah mereka masing-masing. Bapa, Engkau berkati, Engkau jaga, lindungi, pelihara mereka. Dengan segala pergumulan-pergumulan hidup mereka, Tuhan Engkau memberkati. Hamba pun juga mau berdoa bagi pergumulan jemaat yang saat ini sedang ada dalam penderitaan sakit, di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Engkau memberkati warga jemaat yang sakit. Bapa, Engkau adalah dokter tabib yang benar, yang dapat menyembuhkan setiap sakit penyakit yang mereka derita. Berkati makan, minum, obat penawar, tangan-tangan para medis, orang-orang kekasih yang dengan sukacita mau menopang proses kesembuhan. Tuhan Allah, Engkau memberkati. Bapa, di dalam kerajaan sorga hamba juga mau berdoa yang ada di dalam jemaat kami, para lansia, janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus, Engkau datang, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan hikmat bagi mereka. Jaga, lindungi, pelihara mereka dimanapun mereka berada. Beri penghiburan bagi mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak. Malam hari ini pun juga hamba mau berdoa bagi kami semua PHMJ dan majelis dalam menata layani pelayanan yang ada dalam jemaat. Mulai dari ketua sampai kepada unsur-unsur yang lain Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan segala upaya. Jeri lelah mereka ya Tuhan. Supaya dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Malam hari ini pun juga ya Tuhan, hamba mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara, TNI, Polri, para medis, dari pusat sampai ke daerah-daerah tempat kami tinggal Tuhan. Tuhan Engkau memberkati badan pemerintah daerah maupun TNI, Polri dan para medis yang tengah berjuang untuk memutuskan mata rantai wabah virus corona ini. Dengan segala situasi yang kami hadapi ini Tuhan, tetapi kami percaya sungguh bahwa ini tidak membuat iman kami goyah, tidak membuat iman kami putus asa, tetapi semakin membuat iman kami semakin percaya bahwa Tuhan Allah ada bersama dengan kami. Tuhan Engkau memberkati para pemerintah, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan hikmat bagi mereka dalam menjalani tugas tanggung jawab untuk memutuskan mata rantai wabah virus corona. Bapa di dalam sorga, hamba pun juga berdoa bagi orang-orang yang terinfeksi wabah virus corona, ODP, PDP, OTG Tuhan, yang sedang ada melaksanakan isolasi mandiri di rumah-rumah mereka masing-masing, maupun yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau datang sebagai tabib yang benar menyembuhkan mereka, memberkati makan, minum, obat penawar, tangan-tangan para medis yang dengan sukacita melayani mereka untuk memperoleh kesembuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak. Malam hari ini Tuhan, kami yang hadir dalam persekutuan ini, kami boleh menyatakan rasa syukur kami boleh memberikan persembahan. Tuhan Engkau memberkati setiap pemberian syukur kami Bapa. Memang kami tahu bahwa apa yang kami beri tidak sebanding dengan yang Tuhan beri bagi kami. Tetapi inilah tanda ungkapan syukur kami kehadirat-Mu. Tuhan memberkati persembahan syukur ini Bapa, supaya berguna untuk kelancaran tugas pelayanan yang ada di kelompok maupun yang ada dalam jemaat.
tingkat klasis dan sinode, Tuhan Allah memberkati. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai korban yang hidup, korban yang agung, yang kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan hak kami semua di malam hari ini. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang sudah kami tahu perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan bermohon kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di malam hari ini. Saya mengundang persekutuan jemaat bangkit berdiri. Dan kita sama-sama memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani. Nomor 131 pada ayat yang pertama. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan kembali ke setiap rumah tangga kita masing-masing. Firman Tuhan sudah kita dengar, kita bawa pulang dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita tunduk kepala dan kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.